Hai friend, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di channel alur cerita film Inisial M. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang di-request oleh istri saya sendiri, yaitu Escape Room, yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan kisah petualangan 6 orang yang terjebak dalam permainan yang mengerikan. Mereka adalah Zoe, Ben, Jason, Amanda, Danny, dan Mike. Suatu ketika, keenam orang tersebut mendapatkan kiriman kotak hitam misterius yang pengirimnya nggak tahu siapa. Paket itu pun membuat mereka penasaran. Mereka mencoba membuka kotak itu dengan segala cara. Setelah terbuka, tiba-tiba potongan kertas muncul dari kotak itu. Di situ tertulis kalau ini adalah sebuah undangan untuk mengikuti game Escape Room. Dan pemenangnya bakalan mendapatkan hadiah yang cukup besar, yaitu 10 juta US dollar. Karena tergiur dengan hadiahnya, keenam orang tersebut menuju lokasi tempat permainan. Sebelum masuk, satu persatu dari mereka diminta untuk menunjukkan kartu identitas dan meninggalkan barang bawaan seperti HP, tagihan listrik, bon warteg, dan lain-lain. Setelah semuanya berkumpul, mereka ngobrol satu sama lain, dan salah satu dari mereka yang bernama Ben merasa bosan dengan obrolan tersebut. Ia mencoba untuk keluar ruangan karena pengen sebat dulu. Tapi saat mencoba membuka pintu, tiba-tiba gagang pintunya copot. Setelah dilihat-lihat, ada alat putaran seperti alat mengukur suhu panas di oven. Di momen inilah mereka menyadari kalau permainan sudah dimulai. Tanpa banyak membuang waktu, keenam peserta mulai mencari petunjuk di dalam ruangan tersebut. Mereka mengacak-acak ruangan itu. Dan Mike gak sengaja menemukan obeng di dalam sebuah buku yang berjudul 451 Fahrenheit. Melihat buku tersebut, Zoe mengira bahwa angka pada buku tersebut adalah password. Tanpa memberitahu yang lain, ia pun langsung memutar knop pintu ke arah 451. Angka yang sama dengan judul buku yang ditemukan Mike tadi. Namun pintu masih terkunci, malah langit-langit dalam ruangan itu pun menyala. Tentu saja membuat ruangan tersebut tambah panas. Dan itu membuat peserta tambah panik. Mereka membuka jaket dan minum banyak air demi bertahan di ruangan yang sangat panas itu. Setelah lama tak menemukan petunjuk, Zoe menemukan tulisan di dinding yang bertuliskan "Use the coaster at all times", yang artinya selalu gunakan tatakan gelas. Disinilah mereka menemukan 6 tombol rahasia di meja ruang tersebut, yang apabila semuanya ditekan akan membuka sebuah lorong di belakang lukisan. Masalahnya, ke-6 tombol tersebut harus ditekan secara bersamaan supaya lorong terus terbuka. Tak kehabisan akal, akhirnya mereka menggunakan gelas yang diisi air untuk menahan tombol tersebut. Tapi karena salah seorang sudah meminum air galonnya tadi, sekarang air itu hanya cukup untuk mengisi 5 gelas saja. Mereka pun semakin panik setelah kompor api raksasa mulai menyala di atas meja. Untungnya Ben masih punya bir yang disimpan di dalam baju untuk mengisi air gelas ke-6. Ben dan Danny berhasil masuk ke dalam lorong rahasia itu tepat waktu, karena tak lama kemudian ruangan tadi terbakar dan meledak. Setelah semua lolos dari ruangan oven, sekarang giliran mereka masuk ke ruangan dengan settingan kabin musim dingin. Sebuah rumah kayu sederhana yang dipenuhi dengan barang-barang gak jelas. Mereka berenam masih syok dengan ruangan pertama tadi dan bertanya-tanya apakah ini permainan atau beneran. Walaupun hampir mati terbakar, Danny tetap percaya bahwa ini hanyalah permainan dan meyakinkan mereka semua untuk melanjutkannya. Sedangkan Amanda berteriak di depan CCTV dan bilang kalau dia menyerah, tapi Jason mengingatkan kalau hadiah ini cukup besar dan sayang apabila mereka menyerah begitu saja. Pintu kabin itu ternyata digembok dan terlihat ada kombinasi 7 huruf untuk membuka gembok itu. Para peserta pun mulai mencari 7 huruf untuk membuka pintu tersebut. Kali ini, Ben melihat ada kejanggalan di tembok ruang kabin. Dia melihat ada 9 tanduk rusa yang dipajang di tembok kabin tersebut. Dan di setiap tanduk rusa itu terdapat huruf. Dan entah kenapa Ben tiba-tiba teringat kecelakaannya beberapa tahun lalu. Dia menyetir mobil dalam keadaan mabuk bersama teman-temannya. Dalam sebuah tabrakan, mereka menyanyikan lagu tentang Rudolf, sang rusa. Dan benar saja, Rudolf adalah password yang benar untuk membuka gembok tersebut.
Ben mulai merasakan ada yang nggak beres dengan permainan ini. Seakan-akan yang mendesain permainan ini mengerti tentang masa lalunya. Setelah pintu terbuka, keenam orang ini dihadapkan dengan hutan salju yang luas. Denny berjalan di atas danau yang membeku, namun ternyata hutan ini hanyalah papan monitor yang mengelilingi ruang tersebut. Kepalanya terbentur dan ia pun terjatuh, yang mengakibatkan danau itu pun sedikit retak. Tak lama kemudian, ada dua jendela yang terbuka dan menyemburkan hawa dingin ke dalam ruangan tersebut, dan membuat temperatur turun secara drastis. Pintu kabin pun tertutup secara otomatis dan mereka pun harus kedinginan di tempat tersebut. Secepat mungkin mereka mencari cara untuk keluar dari tempat itu. Setelah lama mencari, Zoe menemukan magnet di dalam boneka beruang, dan Jason menemukan pintu besi di ujung ruangan tersebut. Sedangkan Mike menemukan alat pancing di atas pohon. Dan Ben gak sengaja menemukan lubang di atas permukaan danau yang membeku. Mereka memasang magnet di alat pancing yang ditemukan Mike, lalu menarik sebuah balok es yang di dalamnya ada sebuah kunci. Denny berniat meminjam korek api milik Ben untuk membuat api unggun. Kemudian Ben melemparkan korek api itu ke tengah danau. Dan Denny ketika mau mengambil korek, ia nggak sengaja terperosok lalu masuk ke dalam danau yang airnya sangat dingin. Kelima orang lainnya panik dan berusaha menyelamatkan Denny. Namun karena arus bawah air yang kencang, Denny tenggelam dan tewas begitu saja. Di momen inilah mereka menyadari bahwa ini bukanlah permainan, tetapi ada orang gila di luar sana yang sengaja membunuh mereka satu persatu untuk hiburan. Mereka pun tak punya pilihan lain selain menemukan cara untuk keluar dari situ. Akhirnya mereka menggunakan panas tubuh dan meletakkan tangan secara bergantian di atas balok es yang ada kuncinya tadi. Setelah berjam-jam kedinginan, akhirnya balok es itu pun meleleh. Dan Jason menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu yang ditemukannya tadi. Sebuah pintu pun terbuka, dan saat itu pula balok es mulai pecah dan mereka pun berlari menyelamatkan diri dengan masuk ke ruangan permainan berikutnya. Kali ini mereka dihadapkan dengan ruangan biliar yang terbalik. Dari kejauhan, terlihat sebuah pintu yang berwarna kuning di ujung ruangan tersebut. Dan nampaknya mereka harus menemukan gagang pintunya agar bisa lanjut ke ruangan berikutnya. Tak lama kemudian, sebuah telepon berdering dan Mike pun mengangkatnya. Dan yang terdengar hanyalah musik yang suaranya sangat kencang. Setelah musik itu berhenti berbunyi, lantai biliar itu pun copot sebagian. Untungnya, Ben berhasil menarik Mike agar tidak terjatuh. Dan mereka pun mempunyai teori kalau teleponnya berdering, berarti lantainya akan copot lagi. Amanda kemudian memanjat naik ke atas meja bar, kemudian menemukan berangkas yang lagi-lagi dilindungi oleh kode password. Telepon itu pun berdering kembali untuk yang kedua kalinya, lalu lantai di bawah Jason terlepas dan hampir menjatuhkannya. Lalu Zoe melihat ada puzzle di dinding dan berpikir mungkin ini adalah kode untuk membuka berangkas yang ditemukan Amanda tadi. Ternyata puzzle itu menunjukkan kumpulan warna bola biliar. Bola kuning berarti angka 9, warna hitam berarti bola 8, dan biru adalah 10. Tapi setelah kode 9810 dimasukkan, ternyata zong. Nah, Zoe menyadari kalau ruangan ini terbalik, jadi bisa saja kalau kodenya juga terbalik. Dan akhirnya Amanda memasukkan kode 0189 dan ternyata kodenya benar. Setelah dibuka, berangkas itu ternyata isinya sebuah gagang pintu untuk membuka pintu ke ruangan berikutnya. Keempat orang berhasil sampai di depan pintu kuning, namun Amanda tertinggal dan dia nggak sengaja menjatuhkan gagang pintunya ke lantai. Dengan nekat, Amanda mengambilnya kembali. Tapi tiba-tiba teleponnya berdering dan menjatuhkan lantai tersebut. Untungnya Amanda berhasil melempar gagang pintu itu terlebih dahulu ke arah Jason sebelum terjatuh dan tewas seketika. Di level berikutnya, mereka dihadapkan dengan ruangan seperti rumah sakit. Dan keempat orang tersebut terkejut dengan settingan rumah sakit yang seperti tempat mereka dirawat dahulu. Ternyata mereka semua memiliki kesamaan, yaitu satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan. Ben pernah mengalami kecelakaan mobil dengan teman-temannya. Zoe, pesawat yang dinaikinya pernah terjatuh. Jason, kapalnya yang tenggelam di tengah laut. Dan Mike mengalami kecelakaan tambang. Dan mereka satu-satunya orang yang berhasil selamat. Di sini Zoe mempunyai teori kalau siapapun yang menciptakan permainan ini sengaja mengumpulkan orang-orang beruntung untuk adu nasib atau keberuntungan.
dan melihat siapakah nanti yang akan jadi pemenang. Orang yang paling beruntung dari yang beruntung. TV di ruangan itu pun tiba-tiba menyala dan memperlihatkan video tentang operasi jantung. Dan setelah itu muncul timer mundur dengan waktu 5 menit. Mike menemukan foto rongsen tangan yang apabila diperhatikan ternyata adalah bahasa isyarat EKG. Jadi mereka buru-buru mencari mesin EKG karena berpikir itu adalah kunci untuk membuka pintu untuk keluar. Masalahnya mereka nggak tahu harus ngapain dengan mesin itu. Jason berpikir mungkin salah satu dari peserta harus meninggikan detak jantungnya. Jadi dia menumbalkan Mike dengan alat defibrilator sampai kejang-kejang dan membuat detak jantungnya sampai lebih dari 200. Namun timernya masih belum berhenti. Akibat kecerobohan Jason tadi, Mike tewas dengan detak jantungnya yang terlalu tinggi. Di momen inilah dia baru paham kalau yang benar seharusnya menurunkan bukan menaikkan detak jantung. Kemudian Jason bermeditasi menurunkan detak jantungnya ke angka 50 dan sukses membuka pintu ke ruangan berikutnya. Di saat yang bersamaan, waktu di ruangan itu juga habis dan ruangan itu pun dipenuhi dengan gas beracun. Ben dan Jason pergi duluan ke level berikutnya meninggalkan Zoe yang tak sadarkan diri karena menghirup gas beracun yang tersebar di ruangan tersebut. Di level berikutnya, ruangan itu terlihat cukup sederhana. Dan yang mereka perlu lakukan hanyalah membuka pintu yang ada di bawah lantai. Dan ternyata gagang pintunya sudah dilumuri racun yang membuat mereka berdua berhalusinasi. Tapi, ada petunjuk di balik pintu itu yang berbunyi agar mereka menemukan obat penawar racunnya yang cuma ada satu. Kalau enggak, mereka berdua bakalan modar di situ. Racun itu membuat mereka oleng gak jelas dan ketawa-ketawa kayak ODGJ. Ben berhasil menemukan penawar racun yang tersembunyi di laci rahasia. Namun Jason berusaha merebutnya dan akhirnya mereka berdua saling koplok. Duel maut itu pun berhasil dimenangkan oleh Ben. Dan Ben pun menuju ke level berikutnya. Di sini, Ben dihadapkan dengan ruang perpustakaan yang dipenuhi dengan barang-barang yang antik. Dan masalahnya, Ben ini orangnya ceroboh banget dan suka terburu-buru. Tembok semakin sempit dan membuat Ben semakin terjepit. Dan akhirnya Ben gak kehabisan akal. Dia bersembunyi di perapian yang apinya sedang menyala. Dan setelah temboknya tertutup rapat, dia punya kesempatan untuk melarikan diri dari ruangan itu. Disinilah Ben bertemu dengan Game Master yang selama ini mengawasi permainan tersebut. Dia mengucapkan selamat kepada Ben bahwa dia berhasil menang. Ternyata, permainan gila ini direkam dan disiarkan ke seluruh dunia dan ditonton oleh orang-orang kaya dan orang-orang berkuasa dari semua negara. Namun, sang Game Master berusaha membunuh Ben karena permainan ini disetting agar semua pesertanya harus mati. Untungnya, Zoe tiba-tiba muncul dari belakang dan menembak sang Game Master. Ternyata dia selamat dari ruang gas beracun karena diam-diam menemukan dan menggunakan masker oksigen dan pura-pura mati. Dan ketika panitia masuk untuk membersihkan ruangan itu, Zoe menghajar mereka semua lalu melarikan diri. Akhirnya, Ben dan Zoe lah yang selamat dari permainan gila ini. Polisi mencoba mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Namun ketika gedung tempat permainan digerebek, gedung itu sudah bersih dan tanpa jejak sedikit pun. Gila nggak tuh? 6 bulan kemudian, Ben dan Zoe reunian. Di momen inilah Zoe menunjukkan hasil penelitiannya kepada Ben. Ia berkata kalau permainan tersebut diciptakan oleh organisasi yang sangat besar dan punya banyak cuan. Zoe bertekad untuk membongkar identitas kelompok tersebut secepatnya. Di akhir cerita, nampaknya rencana Zoe telah diketahui oleh pemimpin organisasi tersebut. Dan mereka terlihat sedang merancang skenario permainan baru untuk Zoe dan Ben. Dan film pun selesai. Kesimpulan dari film ini yaitu, jangan mau menerima paket yang gak jelas. Oke? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami menghibur dan juga menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi pada video-video kami berikutnya dan thank you.